Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang syarat-syarat di dalam pembacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lahana lahnan yughayyirul ma'na qadhammi ta'in an'amtu au kasriha au kasri kafin iyaki lam yudzihu wa tabtulu sholatuhu in ta'ammada wa tajibu i'adatul qiraati in illam yata'ammad ila akhirih. Kemarin diantaranya wajib di dalam kita membaca Fatihah harus menjaga semua huruf-huruf Fatihah. Ya, kalau istilah kita makhrajnya itu, ya, huruf ain disebut ain, shod harus disebutnya shod, dan lain sebagainya. Begitu juga wa tasydidatiha, tasdidnya, ya, mana yang termasuk ada tasdidnya. Alhamdulillah, lillahnya ada, rabbinya ada, dan lain sebagainya. Termasuk waladdallin, pada lapat lamnya, pada lapat dolin itu ada tasydidnya. Itu nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Manakala hilang satu huruf atau ditahfifkan, tidak ditasydidkan daripada salah satu huruf tersebut, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, maka dianggap tidak sah bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya nggak sah dan tidak diulang, maka dianggap tidak sah sholatnya. Inilah yang kemarin kita bahas. Yang sekarang, walau lahana lahnan, begitu juga seandainya dia melagukan lahnan, satu lagu di dalam pembacaan Fatihah, yughayyirul makna, yang bisa merubah daripada makna. Mana contohnya? Qadhammitain an'amta, yaitu dia menambahkan huruf ta pada kalimat an'amta jadi an'amtu, au kasriha, atau mengkasrohkannya an'amti. Bagaimana hukumnya? Itu dia merubah satu robahan yang dianggap itu adalah fatal, bahaya, ya. Au kasri kafin, atau mengkasrohkan huruf kaf pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi apa? Iyyaki. Kan beda. Kalau ki menjadi, ya, apa namanya, mukhatab, muannas mukhatabah, ya. Kalau iyyaka mukhatab mudzakkar, yang ditujukan adalah mudzakkar, laki-laki. Kalau iyyaki perempuan. Sama an'amta, asalnya adalah an'amta, mukhatab juga mudzakkar. Kalau dibaca an'amtu jadi siapa? Mutakallim, ya, yang berbicara. An'amtu. Nah, ini yang dikatakan perubahan. Atau dikasrohkan an'amti jadi muannas mukhatabah. Ini sesuatu yang dia robah, perubahannya itu bisa merubah daripada makna. Yang demikian itu dianggap lam yudzihu, dianggap tidak cukup bacaannya. Wa tabtulu sholatuhu in ta'amada, dan menjadikan batal sholat yang dikerjakan dengan cara yang begitu, merubah daripada
ya harkat atau huruf dalam Fatihah dianggap batal sholatnya inta ammadah apabila sengaja. Memang sengaja gue main ganti begitu. Tapi kalau memang udah logat sulit, susah ya. Di daerah itu ada tuh kalau orang baca ada, kalau memang dia bacanya alhamdulillahirabbil ngalamin, emang udah logatnya kayak begitu, mau dikatakan alamin kagak bisa, itu logat sesuatu yang memang kagak bisa dirubah. Belajar pun tetap aja kayak begitu, itu udah adat, sesuatu yang udah tobeat, udah kebiasaan, itu nggak ada masalah ya. Tapi tetap hukum buat orang yang kayak begitu tetap wajib belajar ya. Nanti dalam Ihya Ulumuddinnya itu diungkap oleh Imam Ghazali, tidak putus kewajiban orang untuk belajar sekalipun ini mulutnya udah sulit untuk membaca sesuai dengan kalimat-kalimat yang kayak tadi. Tetap ada kewajiban buat belajar, nggak putus ya. Nah kalau seandainya dia sengaja kayak begitu, selain dianggap tidak cukup bacaan Fatihahnya, dianggap batal sholatnya. Dan inilah yang kebanyakan kita pada kagak sadar ya. Sama aja kita sholat tapi dianggap tidak sholat, dan ini yang banyakkan kita sekarang. Jujur aja jamaah, berapa banyak diantara kita nih umat Islam yang mereka jangankan ya otomatis pasti kita Fatihah apal, tapi belum pernah kita baca di depan guru, di depan ya apalagi guru Quran, tentang pembacaan Fatihah kita bener apa enggaknya itu belum tentu. Banyak kita yang coba kayak begitu, dan inilah yang merusak sholat kita. Dan kenapa sholat kita banyak tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan sir rahasia dari itu sholat, karena hal-hal yang kayak begini nih terjadi pada kita ya. Tuh kalau sengaja, watajibu i'adatul qiraati, dan wajib mengulang daripada pembacaan Fatihah tersebut illam yata'ammad, kalau dia tidak sengaja. Kalau dia sadarnya setelah pembacaan Fatihah udah selesai, udah waladhdallin, baru diingat tadi ada yang salah bacaannya, ulang dari awal, ulang dari bismillah. Paham? Tapi kalau dia belum selesai pembacaan Fatihahnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaki, nggak sengaja iyyaki, ulang aja dari situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak usah ulang dari awal lagi. Kenapa? Karena dia belum selesai daripada pembacaan Fatihah. Wajib hukumnya. Kalau nggak diulang, maka rokaat yang dikerjakan itu dianggap tidak sah. Maka harus ditambah 1 rokaat. Umpama kita lagi sholat zuhur kan 4 rokaat. Rokaat ketiga kita pembacaan Fatihahnya salah dan kita tidak ulang, maka rokaat ketiga itu dianggap tidak sah. Berarti baru berapa rokaat? 2. Nanti yang harusnya rokaat keempat secara ininya kita duduk tahiyat akhir, karena rokaat ketiga tadi dianggap tidak cukup, harus ditambahin 1 rokaat dan diakhiri dengan sujud syahwi, baru sah sholatnya. Tapi kalau di rokaat ketiga tadi bacaan Fatihahnya nggak sempurna, terus dilanjutin aja udah, ya, nggak diulang bacaan Fatihahnya, nggak ditambahin rokaatnya, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah nggak sholatnya? Nggak. Ulang nggak sholatnya? Wajib ulang. Itu nanti ada istilah begini di dalam kitab-kitab fikih, manakala ya tarkus sholat ya, kalau dalam Fathul Qorib istilahnya begini, tarkus sholat, sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat. Kadang-kadang yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, kadang-kadang yang ditinggalkan itu sunnah hayat, dan kadang-kadang yang ditinggalkan ketiga adalah rukun atau fardu di dalam sholat. Nanti ada hukumnya masing-masing nih ya. Kalau kita tinggalkan salah satu dari yang 3 ini ada hukumnya masing-masing. Nah salah satunya apa? Kalau kita meninggalkan yang berkaitan dengan ini bab,
kita tinggalkan daripada rukun sholat, termasuk salah satu rukun sholat apa? Fatihah. Mau ulang kalau belum selesai. Kalau udah selesai kita belum ulang juga sampai masuk kepada rokaat berikutnya, maka rokaat yang dimana tidak dilaksanakan atau tidak sempurna daripada rokaat tersebut dianggap tidak sah. Maka harus wajib ditambahkan rokaatnya dan ditutup dengan sujud sahwi. Caranya begitu. Kalau enggak sah sholatnya. Ulang lagi dari awal nanti. Masya Allah. Dan inilah hal-hal yang kayak begini banyak di kalangan kita umat Islam yang tidak mempelajarinya. Yang akhirnya apa? Sirnya sholat, manfaatnya sholat dia enggak dapat. Tuh, ini jamaah yang merusak. Ya, jangan dianggap sesuatu yang biasa aja. Begitu. Berikutnya, wayajibu tartibu qiraatiha. Wajib dan wajib tertib di dalam pembacaan Fatihah. Artinya ayat pertama, ayat kedua, ketiga terus sampai ayat terakhir. Jangan diacak, kagak boleh. Harus urutan. Falau qaddama muakhkharan in ta'ammada. Kalau seandainya didahulukan, dimajukan ayat muakhkharan yang akhir, ayat ke-7 dibaca ayat ke-3, ayat yang ketiga dibaca ayat yang terakhir. Apabila dia mengedepankan atau mendahulukan daripada bacaan yang akhir, in ta'ammada, apabila dia sengaja, batolat qiraatuhu, maka batal bacaan Fatihahnya. Kalau dianggap batal, wa alaihi, dan wajib orang tersebut istinafuha, ya, memulai kembali daripada pembacaan Fatihah, ulang lagi dari awal. Masya Allah. Tapi kayaknya nggak ada begitu, ya. Keder juga kita kalau diacak-acak keder, ya, nggak bakal bisa. Cuma kalau seandainya ada orang yang kayak begitu, maka dianggap tidak sah bacaannya. Ulang dari awal. Itu syaratnya demikian. Mau kagak mau memang harus kayak begitu. Wa insaha lam ya'tadda bil muakhiri wa yubna alal murattibi. Wa insaha, apabila dia lupa. Kalau tadi kan sengaja tuh, ya, sengaja mengacak-acak bacaannya, ulang dari awal. Ulang dari bismillah lagi Fatihah. Tapi bagaimana kalau dia lupa, nggak sadar? Wa insaha, apabila dia lupa, lam ya'tadda, tidak sengaja. Bisa jadi jamaah sholat subuh ngantuk masih, ya, baca bismillahnya bener, dia lagi sadar. Rokaat ayat pertama benar, ayat kedua benar, lama-lama ngantuk, akhirnya di akhir ayat keder, dia nggak sadar dalam bacaannya. Bagaimana kalau seandainya dia kayak begitu, ya, nggak sadar? Wa yubna alal murattibi, dan dia bangun, artinya dia kembali alal muratib, secara tertibnya. Kira-kira tadi mulai kagak sadar bacanya kapan? Ayat keberapa? Yang di situ diulang. Ya, nggak perlu ulang dari awal. Atau dia lagi sholat subuh nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tidur, ngantuk, merem, berhenti dia bacaannya, ya, nggak lama dia sadar. Bagaimana caranya kalau keadaan begitu? Kalau kedemikian, illa ayatula, kalau memang berhentinya itu lama, berhentinya itu dianggap lama, fayasta'niful qiraata, maka orang yang sholat wajib mengulang dari pertama pembacaan daripada Fatihahnya. Ulang. Kenapa? Karena termasuk dia udah memutuskan daripada bacaan Fatihah. Karena bacaan Fatihah itu kagak boleh diselang dengan sesuatu kalimat lain. Pembacaan Fatihah kagak boleh putusin dengan berhenti yang lama. Itu nggak bisa. Wa yatajibul mualatu bainal kalimatil Fatihati, dan wajib menyambung, mualah, nggak boleh terputus
di antara kalimat-kalimat daripada ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Nggak boleh, harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, terus sampai ayat terakhir. Nggak boleh ada penyelang, ya, kecuali beberapa hal. Di sini ada nggak? Kecuali beberapa hal nanti ada, ya. Wa in akhalla bil muwalati, apabila rusak bil muwalati, tentang kewajiban mualat di dalam pembacaan Fatihah, Fatihahnya berhenti, ya. Cuman saya bilang tadi, nanti ada beberapa hal pemberhentian Fatihah itu, diselang Fatihah itu boleh. Tapi ini kalau memang diselang atau berhenti pembacaan Fatihahnya tidak ada mualat, bagaimana hukumnya? Bukan yang lain, kayak yang lain-lainnya. Seperti apa tadi? Tidur. Apalagi? Ya, umumnya begitu gitu. Ya. Atau dia nggak sadar dalam pembacaannya, itu namanya dia merusak pembacaan Fatihahnya dengan sebab tidak ada mualat, terputus bacaan Fatihahnya, hukumnya nazrun. Ada beberapa pandangan. Insakata, apabila dia berhenti, watolat muddatus sukuti, dan lama masa berhentinya, bi an asy'ara, dengan dia merasa biqatil qiraati, termasuk berhentinya itu memutuskan pembacaan Fatihah, au i'radihi, atau dia anggap dia udah i'rad, berpaling, artinya udah menganggap putus pembacaan itu Fatihah, batalat qiraatuhu, batal bacaannya, walazima istinapuha, dan wajib dia mengulang dari awal. Kalau memang berhentinya lama, berhentinya dianggap lama, memutuskan mualat, nyambung antara satu ayat dengan ayat lain, maka batal bacaannya, wajib diulang dari awal. Lamanya berapa lama? Menurut adat. Kira-kira kalau kita sholat baca Fatihah berapa menit? Ada semenit? Nggak ada ya? Nah, ada jamaah kalau semenit sih kelamaan, bacanya Bismillah, mungkin begitu kali ya. Jangan dibilang kita berhenti, walaupun begitu aja, lama nggak? Dianggap lama menurut adat, itu diulang dari awal udah. Jangan bilang enggak. Kenapa? Karena dikatakan lamanya itu bukan kayak kita berhenti lama di luar sholat. Kenapa? Karena bacaan Fatihahnya aja kita baca aja nggak ada 1 menit. Kalau dia berhenti kayak begitu, udah dianggap wajib mengulang dari awal. Paham ya? Ini hati-hati. Ini menentukan sholat sah tidaknya daripada sholat kita nanti. Ya. Fa'in qasurat, apabila pendek muddatus sukuti, berhentinya pendek, lam yu'thar, dianggap tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu karena memang ada apa istilahnya, waqaf, ya, akhir ayat memang kita harus berhenti. Cuma sekedar kita narik napas, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, itu ngambil napas. Emang syaratnya kayak begitu di dalam hukum tajwidnya. Apakah itu dikatakan memutuskan? Tidak. Kalau berhentinya lama, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan lama itu namanya. Lebih dari 2 napas kita ambil, maka dianggap itu udah memutuskan mualat di dalam pembacaan Fatihah. Ulang dari awal. Ya, ulang dari awal, begitu. Jangan diterusin. Ya, termasuk kalau dia tadi saya bilang tuh ngantuk, tatkala dia sadar, bangun, lanjutin, jangan ulang lagi dari awal pembacaan Fatihahnya, ulang dari bismillah, begitu. Ya. Berikutnya, palau qasada ma'as sukuti al-yasiri qat'ul qiraati, batalat qiraatuhu ala sahihil ladzi qata'a bihil jumhuru. Palau qasada, kalau seandainya orang yang sholat bermaksud, bertujuan, ma'as sukutil yasir, berhenti yang sebentar,
Kita lagi sholat, kita berhenti baca Fatihah. Berhentinya walaupun sebentar tapi kotoa, ya, koto al kiroati, yang memutuskan daripada bacaan. Mana contohnya? Kita lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti, ya, karena ada sesuatu. Makanya kadang-kadang ini imam ngingetin, sebenarnya nggak perlu ngingetin itu, ya. Bapak-bapak jamaah yang punya handphone tolong dinonaktifin, ya. Ini kan yang ganggu kehusuan sholat salah satunya itu, betul nggak? Coba jamaah, kita lagi sholat, handphone kita bunyi, gimana? Pikiran kemana-mana udah, nggak ada gangguannya aja keganggu, apalagi ada yang ganggu. Terus kita pikiran, jangan-jangan yang tadi nih mau ngasih duit, kan pikiran. Berhenti bacaannya sesaat, dan memang walaupun sebentar memutuskan pembacaan Fatihah, batalat qiraatuhu, batal bacaannya itu. Ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih, alladzi qata bihil jumhuru, yang telah ditetapkan ini pendapat oleh jumhurnya para ulama, putus. Makanya kadang-kadang di masjid-masjid ada tuh, ya, di apa namanya, ditempel-tempelin, apa istilahnya, handphone dinonaktifkan begitu ya, atau tidak diaktifkan, dimatikan. Tujuannya itu diantaranya, kita lagi baca Fatihah berhenti karena kepikiran handphone kita bunyi tadi. Itu kan sengaja, walaupun sebentar, ada maksud memberhentikan. Apakah kita mainin dulu, apa istilahnya, kata pencet biar nggak bunyi deringnya lagi ada. Berhenti pembacaan Fatihah, maksudnya memang memberhentikan karena ada sesuatu kegiatan yang lain yang di luar kegiatan sholat, maka dianggap bacaannya batal dan wajib diulang dari awal. Rusak pak sholat kita jadinya kayak begitu, ya. Berikutnya, nah ini yang saya bilang tadi, boleh diselang, boleh diberhentikan antara satu ayat dengan ayat lain, ya, dengan beberapa hal, tidak wajib mengulang dari awal. Mana? Walau takhallalaha, kalau seandainya dia menyela, memisahkan Fatihah, satu ayat dengan ayat Fatihah dipisahkan dengan apa? Zikrun, zikir, au qiraatu ayatin ukhra, atau dia membaca ayat yang lain, au ijabati muazzinin, atau dia menjawab apa, orang yang azan, au fathi ala ghairil imami, atau mengingatkan kepada selain bacanya imam, yakni ghalata sahsun fil qiraati, di mana salah seseorang di dalam pembacaannya, paradda alaihi, maka dia harus mengembalikan daripada bacaannya, ya. Tapi nanti di bawah ada nih, ya. Wa kadza law hamida li'atasihi, begitu juga kalau dia mengucapkan alhamdulillah, ya, li'atasihi, karena bersinnya, batalat qiraatuhu, maka dianggap batal. Jadi kita lagi baca Fatihah nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, bersin, kita ucapin alhamdulillah, batal sholat, batal bacaannya, ya. Kalau batal bacaannya berarti harus ulang. Di kitab apa saya pernah baca begini, gimana tatkala kita bersin, kita baru bismillahirrahmanirrahim, bersin, kita ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau dia baca alhamdulillahnya diniatin dua, bagaimana hukumnya itu pak? Pertama, niatin alhamdulillah karena baca apa, bersin tadi. Yang kedua, baca alhamdulillah karena baca Fatihah. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Di kitab lain tuh ada pembahasan kayak begitu. Bagaimana tatkala kita bersin, pas kita ngucapin alhamdulillah ayatnya, bagaimana hukumnya? Maka kalau dia niatkan dua-duanya nggak apa-apa, artinya sah. Batal? Enggak. Tapi kalau diniatin bacanya itu cuma alhamdulillahnya adalah bacaan bersinnya, bukan bacaan Fatihahnya,
maka dianggap dia telah memutuskan pembacaan Fatihah. Yang paling bagus mana? Yang paling bagus nggak usah baca alhamdulillah buat bersin, tapi baca alhamdulillah aja buat Fatihah, kecuali kalau di luar. Tuh, begitu hadirin. Kecuali kalau di luar salat boleh kita begitu, ya. Wa in kana ma takhallala manduban fi salatihi. Dan apabila ada sesuatu yang menyela bacaan Fatihah, mandub, sesuatu yang disunahkan fi salatih, di dalam salatnya. Mana contohnya? Kata minihi li qiraati imamihi, seperti kita makmum mengaminkan bacaan Fatihahnya imam. Bisa jadi nggak kira? Bisa jamaah. Kan nanti ada begini, ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal. Tapi ini artinya jangan kita lakuin setiap waktu. Ada beberapa keadaan itu boleh makmum membaca Fatihah sebelum Fatihah imam selesai. Sekali lagi, ini nggak semuanya keadaan, ya. Cuma beberapa hal. Nanti kalau dalam kitab fikih-fikih yang lebih luas tuh ada pembahasan begitu, bahwa karena begini, yang namanya rukun-rukun sholat yang tidak boleh dibarengi oleh imam itu cuma dua, ya. Rukun-rukun sholat yang tidak boleh dibarengi oleh makmum, bukan oleh imam, tidak boleh dibarengi oleh makmum itu dua. Pertama, takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan imam Allah, makmum udah Allah, nggak sah sholatnya makmum. Yang kedua, salam, ya. Salam yang mana? Salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Kalau imam assalamualaikum warahmatullah, makmum baru assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang abdolnya imam udah salam yang kedua, baru kita makmum salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum. Tapi boleh nggak baru salam yang pertama selesai, mau salam yang kedua makmum ngucapin salam? Boleh. Kenapa? Karena salam yang pertama itu yang rukun dalam sholat. Jangan imam assalamu, makmum udah assalamu, batal sholatnya makmum. Itu dua rukun sholat yang tidak boleh dibarengi oleh imam, oleh makmum. Bagaimana Fatihah? Fatihah pun juga nggak boleh, kecuali beberapa hal. Boleh imam setengah baca Fatihah, kita makmum mulai Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah setengah baca Fatihah nih, kita baru mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Tarba kita baru baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca waladhdallin. Amin enggak? Kita aminin enggak? Amin, kan putus. Dengan sebab ada pembacaan aminnya kita terhadap bacaan Fatihahnya imam. Boleh. Boleh. Kapan? Itu kayak sholat taraweh. Coba. Kalau sholat taraweh terlalu cepat bacaan surahnya, kita nungguin imam selesai baca Fatihah, baru kita baca Fatihah, imam baca surah kan langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allah. Kapan selesainya baca Fatihah kita? Gak bakal keburu. Maka boleh tuh pada waktu keadaan demikian, imam setengah baca Fatihah, kita mulai baca Fatihah. Tar imam selesai, kita udah setengah. Imam baca surah, imam selesai surah, kita pun selesai pembacaan Fatihahnya, dan nggak bakal rusak bacaannya. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, nggak bakal bener bacaannya udah. Betul nggak? Lah iya, kecepatan bacaannya. Ini yang merusak. Begitu maksudnya. Satu, ya, manakala imam mengaminkan bacaan imam. Yang kedua, wa fatahahu alaihi, mengingatkan imam. Contoh, imam lupa bacaannya, keder bacaan surahnya, kita ingetin, boleh. Putus? Enggak. Ya, imam baca surah kelupaan, enggak ketemu nih sambungannya, kita ingetin, boleh. Ya, putus bacaan Fatihah kita? Enggak. Lanjut. Ya, terus wasu'aluhu tatkala kata mini wasu'alihir rahmati
ya, wasu'alihir rahmati, tatkala imam membaca surah tentang permintaan rahmat Allah, kita pun boleh membaca doa di situ. Kenapa? Memang dianjurkan di dalam sholat. Wa ta'awudzi min azabi, dan kita berlindung dari azabnya Allah tatkala imam membaca ayat tentang azab, kita baca perlindungan, ya, naudzubillah min dzalik, atau gimana bacaannya. Nah, ada kan sesuatu bacaan yang itu yang kita perlu baca. Inda qiraati ya ayyihima, tatkala membaca daripada Fatihah, ayyihima, mana aja, baik itu daripada yang pembacaan rahmat atau berlindung daripada azab, pala tabtul qiraatuhu ala sahihi, maka dianggap tidak batal pembacaan Fatihahnya menurut pendapat yang paling sahih. Lanjut aja udah. Kenapa? Karena sesuatu yang memang dianjurkan, sesuatu yang disunnahkan, ya, sesuatu yang masih ada kaitannya dengan sholat. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan sholat, kayak tadi bersin, ada nggak kaitannya dengan sholat? Nggak ada, batal bacaannya, ulang dari awal. Kalau masih ada kaitannya dengan sholat, lanjut. Tapi kalau enggak. Nih hadirin. Ya, kenapa? Karena itu yang merusak dalam aturan ibadah sholat seperti itu. Ya, nah, masya Allah, inilah kadang-kadang sesuatu yang kita anggap biasa seperti itu, tapi ini yang merusak Fatihah. Ya. Wa hadza kulluhu. Cukup ya sampai sini. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, nanti kita lanjut lagi. Wa hadza kulluhu. Iya, silakan. Iya. 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 Kalau cuma dia mengingatkan imam dengan pembacaan subhanallah, itu batal sholatnya. Sama kayak mubalik itu. Kalau di Mekah ada tuh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mi Allah, imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Namanya mubalik. Bukan mubalik yang ceramah, bukan. Itu namanya mubalik tuh yang begitu. Kalau kita mubalik aja, termasuk kalau niatkan cuma ngasih tahu, batal. Ya, kayak tadi tuh ngingetin imam aja batal. Apa yang batal? Sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya orang ngingetin. Sholatnya mubalik. Ya, sama kayak kita lagi sholat, di luar ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum, kita lagi sholat, di rumah gak ada orang. Gimana supaya itu tamu tenang, supaya itu tamu tahu kita lagi sholat? Allahu Akbar, kita kencengin. Tujuannya apa? Ngasih tahu tamu yang di luar, batal sholatnya udah, ya, batal sholatnya. Atau kita baca alhamdulillahirabbil, kan kata tamu, oh iya lagi sholat dia, udah diam dia nungguin selesai kan. Bagaimana hukumnya? Batal. Tapi kalau dia niatnya adalah mengingatkan dan zikir, baru nggak batal. Sama kayak ini kita imam bacaan apa tadi tuh, bacaan surahnya keder, kita ngingetin ini bacaannya gitu ya, misalnya kufuwan ahad, dia lupa kufuwan ahadnya, kita bilang kufuwan ahad, imam baru ngikutin. Apa tujuannya kita ngingetin? Batal sholatnya makmum. Kalau tujuannya cuma ngingetin, bagusnya apa? Niatnya dua, ngingetin, zikir. Sama subhanallah juga, ngingetin, zikir bacaannya. Maka yang begitu dianggap tidak batal. Cukup? Iya Ustaz. Iya. Semalam saya baru baca tafsir Ibnu Katsir. Semalam maghrib saya ngajar. Saya baru baca tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan memang pembacaan itu. Jadi ada qiraah. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, dipanjangin alifnya bi isbatil alif, itu indal Kisai, ya, wa indal Ya'qub. Beberapa qiraat di situ disebutin ada 3 qiraatnya. Dan nanti memang boleh. Dan ada juga dengan wahadzfil alif dibaca Maliki Yaumiddin, boleh. Ada 2. Itu qiraat Imam Rafi'i.
Dan maknanya memang maknanya hampir sama. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa kalau kita baca Maliki Yaumiddin, ya tasarrufu, Allah lah yang mengatur kullu amrin, setiap perkara, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Jadi apapun yang kalau kita bacanya maknanya Maliki Yaumiddin, Allah yang mengatur segala sesuatunya nanti di yaumil kiamat. Kita manusia nggak ada yang bisa ngatur. Makanya ada ayat mengatakan dalam Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Nanti di situ tuh bahwa manusia nggak ada yang bisa ngatur. Makanya mulut-mulut kita pada dikunci nanti di yaumil kiamat. Kenapa? Ini mulut yang ngatur mulut, nanti kunci di sono. Ada mananya gitu. Ada yang kedua mananya Maliki Yaumiddin. Boleh. Itu mananya apa? Yatasarrafu yaumal qiyamati bil amri wan nahyi. Ya, mananya cuma bedanya dikit. Allah yang mengatur segala sesuatu nanti di yaumil kiamat bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan Allah. Allah yang memerintahkan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Allah yang perintahkan, dan manusia nggak ada yang bisa menolak. Iya, mananya sih hampir sama. Itu dalam qiraah sab'ah diperbolehkan dalam pembacaan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Yang nggak boleh kapan? An-Nas, Malikin Nas. Ini dibacain Malikin Nas, udah rusak maknanya. Kalau dia sengaja, kalau dia lagi sholat, batal. Kalau lagi, kenapa? Karena merusak makna juga, dan juga itu menjadi mengkafirkan dan lain sebagainya. Tuhannya manusia, ya, mentuhankan manusia, begitu mungkin. Ya. Ada juga yang mengatakan pada kata-kata iyaka itu kayak ada apa, sakta iyaka. Nanti termasuk itu ya, kayak seperti ini juga mengsaktahkan pada kalimat an'am ta. Berhenti di situ, dan dengan itu bukan termasuk satu tempat buat dia berhenti di dalam qiraahnya. Maka kalau dia sengaja memberhentikan kayak begitu, itu dianggap adalah telah memutuskan pembacaan Fatihahnya. Bagaimana hukumnya? Ulang. Kalau nggak diulang, batal sholatnya. Begitu. Ya, termasuk iya, termasuk itu. Ya, banyak itu kalimat, maka dikatakan lahan, itu namanya lahan itu apa ya, merubah sesuatu yang ada di dalam pembacaan Fatihah, maka itu termasuk adalah batal. Ya, berhenti yang tidak berhenti. Kalau dianggap memutuskannya itu lama, batal. Artinya bacaannya memang nggak perlu kita mengartikannya itu hanya cukup di dalam hati. Iya, cuman kalau gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, di hati ngomong segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, kan kelamaan bisa menjadikan batal. Nggak perlu kayak begitu, cukup satu kali napas saja, Bismillahirrahmanirrahim, kita ngambil napas saja gitu, itu dianggap udah saktah, berhenti. Kalau dan tujuannya bukan hanya buat mengartikan, itu dianggap tidak boleh. Lepasin aja yang kayak begitu. Kita mengartikannya cuma mulut ngucapin, hati sambil ngartiin. Itu yang bagus seperti itu. Ya, cukup.